Silakan Mbak Meli bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Hasanah. Iya, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur terkait dengan tujuan tertentu. Nah, mungkin aksioma itu ada karena misalkan pada bidang matematika, matematikawan merumuskan suatu proposisi atau pernyataan untuk mendukung dalam hal pembuktian mengenai matematika tersebut. Dan untuk suatu aksioma juga digunakan untuk tujuan misalkan yang geometri non-Euclid tadi. Geometri non-Euclid kan berawal dari aksioma itu untuk pendapat lain mengenai aksioma. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, tadi sempat terputus-putus ya Mbak Meli ya. Kalau di saya, di teman-teman terputus enggak? Iya, Bu. Iya. Oke, mungkin Ibu bisa membantu merumuskan apa yang disampaikan Mbak Meli ya. Nah, salah satu tujuan tertentu untuk menciptakan suatu aksioma yang baru adalah negasi terhadap aksioma yang lama. Tadi kan aksioma tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Contohnya, sudah ada aksioma kesejajaran dari Euclid. Kemudian ada aksioma yang baru. Tidak semua pernyataan tidak setiap pernyataan yang dianggap benar atau terbukti sendiri adalah suatu aksioma. Nah, contohnya tadi sudah ada aksioma Euclid, ya. Kemudian ada tujuan tertentu. Tujuan tertentunya adalah negasi dari aksioma dari Euclid. Negasi kan lawannya ya. Oh, ternyata punyanya Euclid ini perlu ada pembetulan. Seperti itu. Jadi, Euclid tetap menjadi aksioma, kemudian ada aksioma baru, contohnya tadi punyanya Hilbert, ya. Hilbert menciptakan suatu aksioma kesejajaran yang baru yang merupakan modifikasi dari aksioma kesejajaran Euclid yang dirumuskan agar bukti-bukti dalam geometri lebih teliti. Nah, tujuannya itu, ya. Oke, bisa menerima Mbak Nur. Jadi tujuan dari penciptaan aksioma yang baru, contohnya punyanya Hilbert, itu agar bukti-bukti di dalam geometri lebih teliti. Karena dia merupakan negasi dari aksioma yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Ada di halaman 60 saya. 60 di atas. Yang punya buku yang Pak Herdi ini, nggih. Halaman 60 yang ada di atas, nggih. Ibu bacakan kalimat lengkapnya. Aksioma kesejajaran Hilbert adalah modifikasi dari aksioma kesejajaran Euclid yang dirumuskan agar bukti-bukti dalam geometri lebih teliti. Kemudian Lobachevsky juga menyusun postulat yang berbeda dan nampak berlawanan dengan aksioma yang dirumuskan dengan Euclid. Riemann juga sama. Nah, Riemann juga membuat postulat yang berbeda dengan Euclid. Nah, mereka mengembangkan aksioma-aksioma tersebut dari aksioma kesejajaran dari Euclid. Begitu. Tetapi dari masing-masing jenis geometri non-Euclid itu juga mereka harus konsisten sehingga dapat di aksioma tersebut dapat terbukti, ya, mempunyai bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang dianggap benar. Misalkan ini, Mbak Meli punya aksioma yang menentang Euclid. Apakah aksioma dari Mbak Meli ini bisa terbukti tidak kebenarannya? Konsisten tidak. Nah, maka tidak semua pernyataan itu bisa dianggap sebagai aksioma. Tetapi kalau sudah
dibuktikan. Nah, dengan tujuan-tujuan tertentu pula tadi, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Nur Hasanah. Sudah jelas untuk Mbak Nur dan Mbak Meli dan teman-teman yang lain? Cukup? Nggih, Bu, sampun. Ibu sampun. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Nur dan Mbak Meli juga yang sudah luar biasa menjelaskan dan menjawab. Oke, kesempatan presentasi berikutnya Ibu serahkan kepada Mbak Ifada. Silakan Mbak Ifada bisa share screen untuk memulai presentasi. Baik. Oke, sudah mulai muncul Mbak Ifada. Bisa di slideshow, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai hakikat matematika. Jadi, hakikat matematika yang akan saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama, objek matematika, yang kedua konsep matematika, yang ketiga simbol matematika. Jadi yang pertama adalah konsep matematika itu berasal dari pengalaman dan intuisi. Jadi seperti kita kan kayak melihat seperti lingkaran, ember, piring, kan berbentuk lingkaran. Jadi kita mengamati hal itu. Nah, dari kita mengamati tersebut, maka jadilah itu sebuah konsep. Karena dari piring, ember yang berbentuk lingkaran itu pasti memiliki suatu konsep yang sama. Lalu yang kedua, model matematika adalah ungkapan suatu masalah yang disajikan dengan bahasa matematika. Contohnya seperti Andi memiliki 4 permen, lalu ibu memberi 10 permen lagi kepada Andi, dan Andi memberikannya kepada 2 orang dengan masing-masing yang sama. Masalah tersebut bisa disajikan dengan bahasa matematika, seperti aljabar dengan menggunakan X atau Y. Yang ketiga, abstrak hanya memperhatikan kuantitas. Jadi abstraksi ini memperhatikan kuantitas dan mengabaikan sifat-sifat yang lain. Di dunia ini banyak masalah yang dapat dinyatakan dengan model matematika, tapi abstraksi memiliki beberapa sifat yang ada persamaannya yang dimiliki oleh 2 objek atau beberapa objek dan mengabaikan sifat-sifat yang tidak terpilih. Selanjutnya, sifat-sifat yang terpilih itu akan dijadikan sebagai konsep. Yang selanjutnya adalah di dunia ini tidak ada yang benar-benar datar atau benar-benar garis atau benar-benar bulat sempurna. Jadi bangun seperti geometri tersebut itu yang biasanya kita pelajari hanya seperti itu abstrak gitu. Di dunia ini contohnya mungkin papan tulis atau pintu seperti itu tidak benar-benar bangun persegi panjang atau segi 4 atau benar-benar lingkaran atau benar-benar bola atau benar-benar garis. Pasti kalau mungkin garis kita gambar dari titik A ke titik B itu pasti dihasilkan tidak mungkin lurus, pasti ada entah belokan atau seperti apa, tapi yang pasti tidak benar-benar garis seperti yang disepakati oleh matematikawan. Garis adalah ya seperti itu.
Yang ke selanjutnya itu adalah matematika itu adalah konsep yang sudah ada dan manusia yang discover kayak menemukan seperti kayak pohon ada di tempat ini tumbuh sekitar 50% setiap tahun. Jadi manusia tinggal mengamati dengan pengalaman kayak tadi dan menjadikannya konsep yang dijadikan konsep untuk merumuskan persoalan-persoalan. Yang kedua, konsep matematika. Hasil proses abstraksi diungkapkan dalam bentuk matematika. Fungsi konsep dalam matematika itu untuk memahami sesuatu. Jadi seperti tadi, kita mengamati sebuah piring yang berbentuk lingkaran. Kita mengamati ember yang berbentuk lingkaran. Jadi ketika kita mengamati sebuah bentuk itu, maka kita akan menemukan konsep bahwa lingkaran itu seperti ini dan seperti ini. Jadi ketika kita menuliskannya, kita membentuk sebuah konsep, kita dapat memberikan kepada orang lain itu, oh bentuk lingkaran tuh seperti ini. Gitu. Jadi dia yang tidak tahu mengenai konsep lingkaran itu bentuknya seperti ini, atau untuk persegi panjang, ya ada dua sisi, yang satu panjang, yang satu sisinya tidak tidak sepanjang yang satunya. Selanjutnya, fungsi konsep untuk membantu memahami sesuai atau tidak sesuai dengan konsep yang dibangun. Jadi fungsi konsep tadi kan untuk membantu memahami apa yang sudah ada di dunia ini. Sesuai atau tidak sesuai dengan konsep yang sudah dibangun. Jadi persepsi orang kan beda-beda. Tergantung dari di mana kita tinggal, masyarakatnya seperti apa dalam memahami suatu konsep tersebut, dan terutama pikiran pribadi sendiri. Itu sangat menentukan konsep tadi sesuai atau tidak sesuai dengan konsep yang datang. Yang ketiga, konsep itu terjadi karena kesepakatan dalam bentuk definisi. Definisi bisa dijelaskan seperti tiga butir kelereng. 3 butir kelereng berarti kan ada bulatan kelereng itu 1, 2, dan 3. Jadi jumlahnya 3 dan definisinya itu. Ya, seperti 3, 1, 2, 3, ada 3. Kalau ada 100 berarti 100 yaitu definisinya. Yang ketiga adalah simbol. Simbol berasal dari adanya natural dan kesepakatan. Secara natural, seperti nama seseorang itu diberikan kan adalah simbol siapa dirinya kan. Siapa dirinya, misal nama saya Fadel. Simbol saya seperti ini kan tidak mungkin diungkapkan oleh seseorang seperti ini, dia ciri-cirinya seperti ini, saya seperti ini, tidak. Tapi dengan cukup memakai nama Fadel, oh iya itu orangnya. Dengan simbol yang lain adalah misal sigma. Sigma berbentuk seperti kayak segitiga terbalik gitu ya, seperti M terbalik 90 derajat. Itu menyatakan tentang jumlah. Tidak mungkin misal kita simbol itu untuk memudahkan manusia sebagai alat komunikasi, yang simbol itu tidak mungkin kita mengungkapkan semuanya yang ada di dunia ini kan dengan dituliskan semua gitu. Jadi kadang-kadang kita menggunakan S untuk semesta, atau kita menggunakan simbol H untuk menyimbolkan suatu kelas atau menyimbolkan nama UMK gitu ya.
tidak mungkin kita menyebutkan persona-persona mahasiswinya, dosen-dosennya juga dalam satu tulisan atau satu pengucapan. Kita pasti menyebutkannya dengan dosen UMK atau mahasiswa UMK. Itu yang dinamakan simbol. Dan matematika biasanya simbolnya itu lebih ringkas seperti omega atau lambda atau sigma seperti tadi, yang itu datangnya dari kesepakatan matematikawan sebelumnya. Jadi misal kalau kita ingin membuat sebenarnya bisa, tapi mungkin harus ada kesepakatan yang diterima oleh kuasa tertentu. Oke, nah simbol tadi ya, simbol itu berdasarkan pada kesepakatan ya. Jadi kesepakatan misalkan bilangan pi. Nah, pi kan ada simbolnya ya. Nah, itu kesepakatan bersama-sama para matematikawan. Jadi di seluruh dunia pakai simbol pi ya seperti itu. Gitu ya. Oke. Simbol matematika itu tidak memiliki makna dan simbol matematika tidak mewakili hal-hal yang merupakan maknanya. Nah, gitu. Mbak Ifada masih ada lagi? Yang simbol sebagai alat komunikasi sudah disampaikan tadi. Gimana, Bu? Simbol sebagai alat komunikasi sudah disampaikan. Oh, tadi masih dikit, Bu. Oh, masih dikit. Oke, silakan. Simbol sebagai alat komunikasi, ya tadi sudah dijelaskan kalau misal kita tidak menggunakan simbol, maka banyak kata-kata mubadir yang harusnya kita bisa menyingkat waktu, mempersingkat waktu, agar kita mempermudah hidup. Tidak mungkin kan kita menyebutkan seluruh anggota di dunia ini dalam satu waktu, gitu kan. Jadi kita menggunakan simbol jumlah atau menggunakan simbol suatu nama instansi seperti itu dalam berkomunikasi. Ya, Bu, sudah. Oke, itu yang sudah disampaikan Mbak Ifada ya. Matematika merupakan sebuah simbol yang menyatakan suatu masalah atau suatu situasi dan pemecahan masalahnya. Jadi peranan simbol dalam bahasa logika itu sangat penting dan mendasar. Seperti yang disampaikan Mbak Ifada, tidak mungkin kita jika tidak menggunakan simbol, maka hal-hal yang kita tuliskan akan menjadi sangat panjang. Seperti itu ya. Oke, thank you Mbak Ifada atas yang sudah disampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Mas Dian mau tanya enggak? Belum, Bu. Belum. Yang lain? Ini sebenarnya menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Ifada. Nah, nanti kalau teman-teman tidak ada yang tanya, gantian Bu Retri yang tanya. Sudah ada belum? Sudah, saya pancing ya. Tadi Mbak Ifada, tidak ke Mbak Ifada ya, ke semua mahasiswa ya. Mbak Ifada boleh jawab. Teman-teman mahasiswa yang lain pun boleh jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana proses terbentuknya objek matematika? Tadi kan sudah disampaikan Mbak Ifada bahwa objek yang pertama bahasanya adalah objek matematika ya. Bagaimana proses terbentuknya suatu objek matematika? Nah, silahkan dicari, okay? Prosesnya bagaimana, kemudian bisa dijelaskan ke Ibu. Kalau di buku kan panjang tuh ya ceritanya ya. Nah, bisa diringkas bagaimana prosesnya, terbentuk dari apa. Gitu, oke, kesempatan pertama saya serahkan ke Mbak Ifada untuk menjawab. Atau kalau yang lain saja. Oke, Mbak Ifada menyerahkan ke yang lain. Siapa yang mau menjawab? Kalau di filsafat itu tidak ada benar atau salah. Ya, enaknya ngajar filsafat itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kebenaran berdasarkan kesepakatan.
Gimana? Sudah ketemu? Kalau di buku halaman 50 ya, yang membahas mengenai objek matematika. Sudah bisa menemukan? Ayo, ayo. Saya Bu mau mencoba menjawab. Oke, jangan dicoba, dijawab aja ya. Ya, Silakan, Dion. Objek matematika itu berawal dari kita mengamati sesuatu. Misalkan papan tulis, kan itu bentuknya persegi panjang. Jadi kita mengamati dulu bagaimana itu papan tulis, terus kemudian kita membuat konsepnya. Seperti intuisi kan apa namanya, ketika kita mengamati sesuatu pasti kan kita selalu berpikir. Nah, berpikir itu kan tiba-tiba kita memunculkan pemikiran yang tiba-tiba ada gitu. Oke, Seperti terus? Sudah? nah, tadinya itu kan papan tulis itu tadi. Nah, ketika Ada intuisi, ya, ada kreativitas. Setelah itu, setelah itu kita menulis dan memaparkan konsepnya gitu, oke, mendefinisikannya. mengabstraksikan. Nah, gitu ya. Kita melihat, ya. Kemudian kita ada pengalaman, ya, melihat, mengamati. Terus kan kita mengalami ya. Ada pengalaman. Oh, papan tulis bentuknya persegi panjang, gitu, ya. Kemudian kita melakukan abstraksi, ya, abstraksi dari persegi panjang, dari papan tulis. Kemudian kita berpikir, katanya Mas Dion kan seperti itu ya. Kita melakukan abstraksi. Abstraksi di dalamnya yaitu ada intuisi dan pengalaman. Jadi pengalaman empiris yang kita lihat tadi, kemudian kita intuisikan, ya, pernah kuliah umum atau apa dulu intuisi, masih ingat? Kemudian, nah, terjadi proses abstraksi, ya, yang mana konsep dasar dari cabang matematika elementer atau yang dasar itu merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman. Nah, bahasa mudahnya seperti yang sudah disampaikan Mas Dion, bagus sekali ya. Jadi objek matematika itu muncul dari proses abstraksi, ya, dan abstraksi dari pengalaman-pengalaman. Abstraksi itu, ya, berdasarkan pada intuisi dan pengalaman empiris. Oke. Paham, nak? Tadi Ibu ulangi. Objek matematika dibangun dari apa? Proses Abstraksi. abstraksi dari pengalaman. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada lagi. Selain melalui abstraksi, objek matematika dibangun dari idealisasi dan generalisasi. Oke, Ibu ulangi. Tadi ada 3 ya, berarti abstraksi, idealisasi, dan generalisasi. Kalau produknya abstraksi tadi adalah matematika elementer, konsep dasar dari matematika elementer. Kalau produknya dari generalisasi adalah teorema. Perlu saya tulis nggak ya? Kalian nulis ya nanti ya.
Produknya abstraksi tadi adalah konsep dasar. Produknya generalisasi adalah teorema. Kemudian tadi ada proses idealisasi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ifade bahwa tidak ada garis di dunia ini yang benar-benar lurus. Padahal kalau di geometri Euclid dari dua titik dapat dibentuk sebuah garis yang lurus, kan begitu nggih? Tetapi nah itu adalah abstraksi dari pengalaman di kehidupan nyata. Padahal di kehidupan nyata tidak mungkin ada garis yang benar-benar lurus. Tidak ada permukaan yang benar-benar licin. Kalau diamati pakai mikroskop nih, ketoknya kan permukaan ini licin ya, tapi kalau diamati pakai mikroskop, semakin kecil, semakin diperbesar, ya permukaannya maka tidak akan pernah licin 100%, gitu ya. Nah, tetapi tidak bisa kemudian kita membuat sebuah konsep matematika hanya berdasarkan dari pengalaman saja. Kita perlu melakukan idealisasi. Idealnya dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah garis yang lurus. Garis lurus yang benar-benar ideal, meskipun di kehidupan nyata itu tidak ada. Itu maknanya dari idealisasi. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi dalam matematika itu mengandung pengertian, ya, secara empiris maupun matematis dia memperluas konsep atau penemuan di dalam proses matematika. Oleh karena itu, produk dari generalisasi adalah teorema. Ada satu lagi, ya. Tadi untuk menemukan objek matematika ada abstraksi, idealisasi, generalisasi ya. Satu lagi yaitu adalah kreativitas. Jadi tidak hanya abstraksi saja, tetapi di dalam membangun sebuah objek matematika diperlukan sebuah kreativitas dari manusia. Contohnya adalah konsep bilangan negatif dan irasional. Bilangan negatif kalau di kehidupan nyata kan tidak ada ya, tidak ada di pengalaman empiris. Ya, tetapi dia dari kreativitas manusia. Ya, yang belum disampaikan tadi objek matematika itu bersifat abstrak meskipun di dalam proses penemuannya dia berdasarkan pengalaman empiris, tetapi kan tadi ada proses abstraksi. Ya. Jadi objek matematika itu adalah benda pikiran, ya. Jadi dia bersifat abstrak, tidak ada di kehidupan nyata. Bola. Misalkan kubus, apakah ada benda di kehidupan nyata yang benar-benar bentuknya kubus? Tidak ada. Okay. Misalkan kamu bilang dadu Bu, itu bentuknya kubus. Tidak, itu bangun yang modelnya mirip dengan kubus, tetapi kubus hanya ada di pikiran kita. Kaleng Bu, bentuknya, kaleng susu bentuknya tabung. Apakah benar-benar tabung? Apakah memiliki semua sifat yang persis pelek dengan tabung? Tidak ada. Karena objek matematika berasal dari idealisasi pengalaman kita yang ada di kehidupan nyata. Oke? Bisa dipahami? Coba sekarang tebak-tebakan. Ibu sudah menjelaskan tadi, saya mau bertanya. Bagaimana objek matematika terbentuk? Mas Dian sudah jawab, bagus. Sekarang yang lain, coba. Mbak Sera, dengan apa? Objek matematika terbentuk gimana tadi? Dengan apa aja, Nak? Dengan abstraksi dari pengalaman, idealisasi dan generalisasi dan kreativitas manusia. Mohon maaf Bu Ratri Oke, makasih Mbak Sera, jawabannya bagus sekali. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana sifat objek matematika? Dipikir dulu, nanti saya tunjuk. Atau mau ada yang jawab boleh? Sifat dari objek matematika.
Oke, siapa yang mau jawab? Mas Ulil, bagaimana sifat dari objek matematika? Mas Ulil, Iya Bu, sebentar. tadi yang terakhir itu loh, Objek dari apa namanya? objek Sifat dari objek matematika matematika itu sebagai, tidak pernah ada di dunia nyata. nah atau disebut apa tadi? Bersifat abstrak ya. Abstrak ya. Oke. Sip, bagus sekali. Kemudian pertanyaan Ibu berikutnya. Produknya abstraksi tadi apa? Produknya generalisasi apa? Coba. Siapa yang mau jawab? Untuk yang Produknya abstraksi, Mbak Ananda, ya silakan. untuk yang abstraksi itu produknya konsep dasar, dan kalau yang generalisasi itu produknya teorema. Oke, ya. Ibu luruskan tadi produk dari abstraksi adalah konsep matematika tanpa dasar ya. Ibu ulangi, Ya, Bu. produknya abstraksi adalah konsep, produknya generalisasi adalah teorema. Oke, good Mbak Ananda. Terus pertanyaan satu lagi. Satu lagi terus. Tadi sudah teman-teman saya rasa sudah jelas mengenai proses terbentuknya objek matematika. Kemudian pertanyaan saya, siapakah yang menciptakan objek matematika? Silahkan dijawab. Siapa yang menciptakan objek matematika? Di buku tidak ada. Siapa yang menciptakan? Apakah manusia yang menciptakan? Setuju yang menciptakan manusia? Kok diem aja? Setuju, Bu. Setuju, Mas Dian setuju yang menciptakan manusia. Atau ada yang bilang gini, yang menciptakan objek matematika itu Tuhan, Bu. Karena benda-benda di dunia ini yang menciptakan Tuhan. Gimana? Gimana Mas Dion? Masih manusia jawabanmu? Iya, Bu. Soalnya objek matematika kan dari pemikiran kita sendiri. Soalnya Pemikiran abstrak. kita sendiri, oke. Seandainya nih, misal gunung, ada gunung. Oh, gunung ini bentuknya secara geometri seperti kerucut. Gunung kan bukan buatan manusia. Ayo, coba dijawab. Tadi Mas Dian sudah jawab sedikit, bisa dilanjut. Apakah tetap manusia? Apakah Tuhan yang menciptakan? Sebenarnya objek matematika itu sudah ada buatannya Tuhan, tetapi manusia tinggal nemu aja. Sudah diciptakan Tuhan, manusia tinggal nemu. Atau yang benar-benar menemukan pertama kali memang manusia. Masih bingung? Nah, berarti kalau yang menciptakan Tuhan, ya, berarti Tuhan matematikawan dong. Yang menciptakan objek matematika. Berarti Tuhan tahu matematika dong. Berarti Tuhan ahli matematika. Nah, pertanyaan itu silakan dijawab di Sunan ya. Sudah saya sediakan pertanyaan. Oke.
ini Zoom-nya mau habis juga. Menarik ya hari ini ya. Nah, kalau teman-teman baca bukunya nanti akan semakin menarik lagi. Bagi yang belum punya bisa mempersiapkan diri. Minggu depan kita UTS, persiapan G. Kemudian materi berikutnya nanti bisa dipersiapkan setelah UTS. Bahwa ini masih sama mengenai hakikat matematika, tetapi ini yang kedua, ya, topik yang kedua. Nanti di buku Prof. Herdi ini akan ada hal-hal yang menarik keterkaitan matematika dengan berbagai bidang ilmu, bahkan ada hubungannya matematika dengan jin. Nah, hubungannya matematika dengan jin itu apa, matematika dengan humor, agama. Bahkan ini mungkin kalau teman-teman, kalau Mas Dio nih sangat tertarik nanti hubungannya matematika dengan seks apa. Nah, ada hubungannya ya. Tidak apa-apa, kita semuanya sudah dewasa, tidak apa-apa membahas tentang itu nanti ya. Oke, cukup sekian Zoom pada siang hari ini. Thank you kepada teman-teman semuanya yang sudah aktif di perkuliahan. Bagi yang belum sempat menjawab dan belum bertanya, boleh meninggalkan jejak di forum diskusi di Sunan. Gitu nggih. Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, jaga kesehatan ya nak ya. Bagi yang di kampus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke.